Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torik Aryo Caksono. Saya di sini dari kelompok 9, mewakili teman-teman saya akan membuka presentasi mengenai telah artikel kami yang dari kelompok 9 mengenai bidang sistem akuntansi dengan judul artikel The Influence of Human Resource Competency and the Use of Information Technology on the Quality of Local Government Financial Report with Regional Accounting System as an Intervening dengan nama jurnal Contaduria y Administración volume 64 tahun 2019. Nah, langsung saja saya mulai perkenalkan anggota kelompok saya. Anggota kelompok saya yang pertama ada saya sendiri, Torik Aryo Caksono, NIM 8059, dan yang selanjutnya ada Jauza Iftina Nafsi, NIM 8242, dan berikutnya ada Lintang Permata Putri, NIM 8104, dan juga ada Muhammad Aziz Gani dengan NIM 8101. Selanjutnya lanjut ke keterangan. Nah, di bagian keterangan sini nama jurnal kami yaitu seperti yang sudah saya sebutin tadi, yaitu Contaduria y Administración. Nah, dengan tahun terbit 2019 dan volume 64, dan dengan nama penulis Iskandar Muda dan Ade Afrina Elina, dan nama penerbit Universidad Nacional Autónoma de Mexico. Bidang akuntansi kami yaitu bidang sistem akuntansi. Nah, lanjut ke abstrak. Abstrak kami yaitu pertama mengenai tujuan. Nah, tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk menguji pengaruh kualitas sistem dan kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna aplikasi sistem akuntansi institusi berbasis akrual yang dimodernisasi oleh kualitas sumber daya manusia di unit kerja mitra pelayanan di Indonesia. Selanjutnya mengenai metodologi atau pendekatannya, di abstrak ini sudah menjelaskan populasi penelitian ini terdiri dari 204 unit kerja. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode sensus dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner, dan data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan structural equation modeling partial least square. Dan hasil dari penelitian ini menurut abstrak di sini yaitu bahwa kualitas sistem informasi dan sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna aplikasi sistem akuntansi institusi berbasis akrual. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai introduction. Yang pertama, pengantar tema penelitian. Penerapan syariat akuntansi pemerintahan berbasis akrual di kementerian atau lembaga dimulai pada tahun 2015 dengan menggunakan aplikasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Penetapan peraturan tentang syariat akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang ditandatangani oleh Presiden mewajibkan seluruh instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk melaksanakan syariat akuntansi pemerintahan berbasis akrual mulai tanggal 1 Januari 2015. Dasar hukum syariat akuntansi pemerintahan berbasis akrual yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Syariat Akuntansi Pemerintahan. Selanjutnya, pentingnya tema penelitian. Kunci keberhasilan dalam memuaskan pengguna sistem informasi terletak pada kualitas layanan yang diberikan oleh penyedia sistem informasi. Model keberhasilan sistem informasi yang banyak digunakan adalah model Delon dan McLean tahun 2003 yang menyatakan bahwa kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas layanan akan berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. Sistem informasi dan sumber daya manusia yang terlibat merupakan komponen yang sangat penting dalam keberhasilan organisasi baik yang bergerak di bidang bisnis maupun non-bisnis. Selanjutnya mengenai fenomena gap. Aplikasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual masih dalam tahap pengembangan, sehingga sering membutuhkan update untuk mengupdate fitur-fitur aplikasi yang ada. Dengan adanya perubahan basis akuntansi pemerintah dari kas menjadi akrual, menjadi basis akrual penuh, maka aparatur pengelola keuangan daerah dituntut untuk mengembangkan pemahaman di bidang akuntansi. Aparat pengelola keuangan yang menguasai akuntansi pemerintah diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan,
harus disusun secara tertib mengikuti standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Selanjutnya, riset terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh Livari tahun 2005 yang menguji secara empiris model Delon dan McLean membuktikan bahwa keberhasilan sistem informasi dipengaruhi oleh kualitas sistem informasi dan kualitas informasi yang dihasilkan dalam sistem terkait. Sumber daya manusia sebagai pengguna aplikasi memiliki hubungan langsung dengan implementasi sistem. Oleh karena itu, kompetensi pengguna aplikasi merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi sistem informasi. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendukung teori Adaptive Behavior Assessment System atau ABAS di mana kualitas dan kualitas sistem informasi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Saya Joseph Tina Nafsi akan membahas mengenai literatur review dari artikel ini. Nah, yang pertama itu ada teori sistem penilaian perilaku adaptif atau Adaptive Behavior Assessment System yang disingkat ABAS teori. Nah, perilaku adaptif menurut beberapa peneliti yang disebutkan dalam artikel ini merupakan kematangan diri dan sosial seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari sesuai dengan usia dan berkaitan dengan budaya kelompok. Jadi, dan perilaku adaptif ini adalah kematangan diri dan sosial. Nah, konsep dari kemampuan sosial atau perilaku adaptif itu dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menguasai bahasa sosial di lingkungannya. Kemampuan untuk beradaptasi dengan tuntutan lingkungan atau penerapan sistem baru yang ditampilkan dalam bentuk kemampuan yang pertama itu ada kemampuan fungsi kemandirian, yang maksudnya ini adalah kemampuan untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas sesuai usia dan harapan. Kemudian ada tanggung jawab pribadi, di mana kemampuan ini itu untuk memantau perilaku pribadinya dan dapat menerima segala risiko dari rasa tanggung jawab untuk mengambil suatu keputusan. Lalu ada yang ketiga itu tanggung jawab sosial, merupakan penyesuaian sosial terhadap lingkungan, kemudian perkembangan emosi, penerimaan perasaan, dan tanggung jawab di sekitarnya. Dalam struktur adaptif, karakteristik teknologi dari teknologi itu tercermin dalam fitur dan semangat umum. Penggunaan sumber daya organisasi berupa peraturan, nilai, kesepakatan, itu memunculkan sikap penggunaan yang tepat terhadap teknologi tingkat konsensus antar pengguna. Nah, asumsi, harapan, dan pengetahuan orang tentang teknologi informasi itu mempengaruhi penerimaan aplikasi teknologi informasi dalam suatu organisasi. Yang selanjutnya itu ada tentang model keberhasilan sistem informasi. Delon dan McLean itu mengajukan suatu teori tentang keberhasilan sistem informasi yang dikenal dengan nama model keberhasilan Delon dan McLean. Nah, model tersebut itu terdiri atas yang pertama ada kualitas sistem yang digunakan untuk mengukur kualitas sistem teknologi informasi itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada kualitas informasi yang digunakan untuk mengukur kualitas keseluruhan sistem informasi. Yang ketiga itu adalah penggunaan. Nah, penggunaan ini merupakan penggunaan keluaran suatu sistem oleh penerima atau pengguna. Yang keempat itu ada kepuasan pengguna, di mana itu merupakan tanggapan yang diberikan oleh pengguna dalam menanggapi penggunaan keluaran sistem informasi. Yang kelima itu adalah dampak individu, yang merupakan pengaruh informasi terhadap perilaku pengguna. Dan yang terakhir itu dampak organisasi, merupakan pengaruh informasi terhadap kinerja organisasi. Kualitas sistem dan kualitas informasi secara individu dan secara bersama-sama itu mempengaruhi kepuasan penggunanya. Sistem informasi yang berkualitas, yang dapat memenuhi kebutuhan itu akan memuaskan penggunaannya dan mengoptimalkan kinerja pengguna dan organisasinya, sehingga organisasi akan mendukung teknologi informasi. Yang selanjutnya ada kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu merupakan orang-orang yang berada dalam suatu organisasi yang memberikan kontribusi melalui pemikirannya dan melakukan berbagai pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi tersebut.
Nah, kemampuan organisasi dalam mewujudkan tujuannya itu ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Pengembangan sumber daya manusia pada dasarnya itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Tapi pada prinsipnya itu adalah dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia tersebut. Nah, peningkatan pengembangan itu dapat dilakukan melalui pendidikan, kemudian pelatihan, melalui motivasi, dan berbagai program kunci sumber daya manusia. Nah, kunci keberhasilan itu bergantung pada infrastruktur sumber daya manusia sebagai berikut. Yang pertama itu bagaimana kesiapan sumber daya manusia untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, bagaimana manusia yang tepat dengan keterampilan yang tepat di tempat yang tepat dan biaya yang tepat. Yang ketiga, kebutuhan sumber daya manusia serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan untuk mempertahankan manusia yang siap untuk kedatangan berikutnya. Nah, lalu di sini ada kerangka konseptual dari penelitian ini, di mana disebutkan ada dua variabel independen dan ada satu variabel dependen, serta ada variabel moderasi. Variabel independennya berupa kualitas sistem dan kualitas informasi, sedangkan variabel dependennya itu adalah kepuasan pengguna aplikasi sistem akuntansi kelembagaan berbasis akrual. Nah, di sini kualitas sumber daya manusia itu menjadi variabel yang memoderasi antara variabel independen dan variabel dependen. Baik, yang selanjutnya saya Nalfiana 168 akan memaparkan mengenai metode penelitian atas artikel. Nah, di dalam metode penelitian ini telah dijelaskan ada beberapa hal. Yang pertama yaitu ada jenis penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan pada artikel ini yaitu penelitian eksploratori atau penelitian yang menjelaskan mengenai hubungan sebab akibat antara variabel penelitian dengan pengujian hipotesis. Yang kedua yaitu ada jenis pendekatan. Nah, pendekatan yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu metode survei. Mengapa menggunakan metode survei? Yaitu untuk mendapatkan fakta tentang fenomena yang ada pada objek penelitian dan pencarian yang aktual serta sistematis. Kemudian ada teknik pengambilan sampel. Nah, teknik pengambilan sampel pada penelitian kali ini yaitu menggunakan sensus. Kemudian yang selanjutnya yaitu populasi. Nah, populasi yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu para operator aplikasi sistem akuntansi institusi yang berbasis akrual pada unit kerja mitra pelayanan di Indonesia dengan jumlah total 209 unit kerja, di mana setiap unit kerja itu nantinya akan diberikan satu kuesioner untuk diisi oleh si operator sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner yang dirancang oleh peneliti berdasarkan adaptasi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu seperti LIPI pada tahun 2017, Alawan dan kawan-kawan pada tahun 2017, Visinescu dan kawan-kawan pada tahun 2017, kemudian ada Nasution tahun 2016, ada Lubis dan kawan-kawan tahun 2016, dan Muda dan kawan-kawan tahun 2017. Kemudian yang selanjutnya yaitu populasi. Nah, populasi yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu para operator aplikasi sistem akuntansi institusi yang berbasis akrual pada unit kerja mitra pelayanan di Indonesia dengan jumlah total 209 unit kerja, di mana setiap unit kerja itu nantinya akan diberikan satu kuesioner untuk diisi oleh si operator sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner yang dirancang oleh peneliti berdasarkan adaptasi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu seperti LIPI pada tahun 2017, Alawan dan kawan-kawan pada tahun 2017, Visinescu dan kawan-kawan pada tahun 2017, kemudian ada Nasution tahun 2016, ada Lubis dan kawan-kawan tahun 2016, dan Muda dan kawan-kawan tahun 2017. Yang selanjutnya ada metode pengukuran variabel. Nah, metode pengukuran variabel pada penelitian kali ini yaitu menggunakan skala pengukuran interval melalui angket dengan skor mulai dari 1 sampai dengan 5. Pada artikel telah
sebutkan juga atau telah dicantumkan juga mengenai operasionalisasi variabel dengan lengkap dan jelas. Variabel yang pertama yaitu kepuasan pengguna sistem akuntansi berbasis akrual dari aplikasi institusi sebagai variabel dependen atau variabel Y. Definisi dari variabel itu yaitu merupakan respon pengguna aplikasi atau operator pada sistem akuntansi berbasis akrual dari institusi aplikasi dan keluaran yang dihasilkan dari aplikasi tersebut. Kemudian pengukuran variabel itu menggunakan kelengkapan konten, ketepatan, penampilan, kemudahan penggunaan, dan ketepatan. Pengukuran ini berdasarkan juga pada penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dicantumkan pada tabel kolom ketiga. Yang selanjutnya itu menggunakan skala interval tentu saja. Kemudian variabel yang kedua ada kualitas sistem sebagai variabel independen pertama atau X1. Nah, definisi dari variabel itu merupakan kualitas yang digunakan sistem akuntansi berbasis akrual dari institusi aplikasi dilihat dari persepsi pengguna aplikasi atau operatornya. Kemudian pengukuran dari variabelnya itu juga berdasarkan dari penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu yang pertama fleksibilitas, yang kedua keamanan, yang ketiga yaitu dapat diperbaiki, kemudian yang keempat bisa dimengerti, yang selanjutnya yaitu atau yang terakhir yaitu merupakan kemudahan penggunaan menggunakan skala yang interval juga. Kemudian ada variabel yang ketiga yaitu kualitas informasi sebagai variabel independen kedua atau X2. Nah, definisi dari variabel ini yaitu kualitas informasi atau output yang dihasilkan dari sistem akuntansi berbasis akrual dari institusi aplikasi. Nah, dilihat dari persepsi pengguna aplikasi itu sendiri yaitu operator. Pengukuran variabel ini yaitu ketepatan, dapat dipercaya, tepat waktu, relevan, bisa dimengerti, serta terperinci, juga berdasarkan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dicantumkan pada kolom ketiga. Juga menggunakan skala interval. Variabel terakhir atau variabel moderasi dari penelitian ini yaitu kualitas sumber daya manusia atau sebagai variabel Z. Nah, definisi dari kualitas sumber daya manusia ini yaitu merupakan kemampuan operator dalam menjalankan tugasnya dalam pengelolaan keuangan. Kemudian pengukuran variabelnya itu yaitu ada latar belakang, pendidikan operator, pengalaman, latihan, pemahaman dalam akuntansi, serta profesionalisme. Juga menggunakan skala interval. Yang selanjutnya pada metode penelitian yaitu alat analisis data. Nah, alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah partial least square atau PLS. Nah, PLS ini merupakan model persamaan berbasis komponen atau varians pemodelan persamaan struktural atau SIM. Nah, PLS ini merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SIM berbasis kovarian menjadi berbasis varian. Berdasarkan Ghazali dan Latan 2015. Nah, tes SIM ini menggunakan Smart PLS versi 3.0. Baik, selanjutnya ada hasil dan diskusi. Salah, asem. Mulai. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang hasil dan diskusi. Yang pertama ada hasil, di mana disajikan dengan format seperti tabel yang tertera, bahwa nilai rata-rata dari kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas sumber daya manusia, efek moderasi 1, dan efek moderasi 2, yang mana nilainya masing-masing yaitu 0,363, lalu 0,314, 0,291, 0,303, dan
0371, di mana semua hasil hipotesisnya yaitu diterima. Lalu selanjutnya ada diskusi, tetapi seperti yang tertera di jurnal bahwa diskusi tersebut yaitu merupakan penjelasan dari hasil pengujian hipotesis. Jadi kami di sini menulisnya hanya hasil pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu ada hipotesis 1 bahwa kualitas sistem berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pengguna aplikasi sistem akuntansi institusi berbasis akrual. Lalu yang kedua, hipotesis kedua, kualitas informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pengguna aplikasi sistem akuntansi institusi berbasis akrual. Lalu hipotesis yang ketiga, kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pengguna aplikasi sistem akuntansi institusi berbasis akrual. Lalu hipotesis yang keempat yaitu kualitas sumber daya manusia dapat memediasi hubungan antara kualitas sistem dan kepuasan pengguna sistem akuntansi institusi berbasis akrual aplikasi. Dan yang terakhir yaitu hipotesis kelima bahwa kualitas sumber daya manusia dapat memediasi hubungan antara kualitas informasi dan kepuasan pengguna sistem akuntansi institusi berbasis akrual aplikasi. Lanjut ke kesimpulan. Nah, di sini kesimpulan dari artikel ini yang pertama yaitu kualitas sistem informasi, kualitas sistem akuntansi berpengaruh positif dengan secara signifikan terhadap kepuasan pengguna aplikasi sistem akuntansi kelembagaan berbasis akrual pada unit kerja mitra layanan pemerintah Indonesia. Semakin tinggi nilai kualitas sistem, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan pengguna aplikasi sistem. Nah, akuntansi institusi berbasis akrual. Tingkat kepuasan tersebut meliputi kepuasan isi, kepuasan akurasi, kepuasan penampilan, kepuasan kemudahan, dan kepuasan penggunaan dan relevansi. Nah, selanjutnya kesimpulan yang kedua ada kualitas informasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepuasan pengguna aplikasi sistem akuntansi kelembagaan berbasis akrual pada unit kerja mitra layanan pemerintah Indonesia. Dengan semakin tingginya tingkat penerimaan, semakin akurat, dapat dipercaya, tepat waktu, relevan, dapat dipahami, dan terperinci. Kesimpulan yang ketiga di sini yaitu kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepuasan pengguna aplikasi sistem akuntansi kelembagaan berbasis akrual pada unit kerja mitra layanan pemerintah Indonesia. Semakin baik latar belakang pendidikan pengalaman dari sumber daya manusia itu, seperti termasuk jumlah pelatihan dan mengetahui seluk-beluk akuntansi berbasis akrual, maka semakin baik juga penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di situ. Nah, perubahan dari sistem manual ke sistem komputerisasi tidak hanya melibatkan perubahan teknologi, tetapi juga perubahan perilaku dan organisasi. Selanjutnya yang keempat kesimpulannya yaitu kualitas sumber daya manusia dapat memodernisasi hubungan antara kualitas sistem dengan kepuasan pengguna aplikasi sistem akuntansi institusi berbasis akrual pada unit kerja mitra layanan pemerintah Indonesia. Berikutnya kesimpulan yang kelima, di sini ada kualitas sumber daya manusia dapat memodernisasi hubungan antara kualitas informasi dengan kepuasan pengguna aplikasi sistem akuntansi kelembagaan berbasis akrual pada unit kerja mitra layanan pemerintah Indonesia. Fungsi sumber daya manusia berfungsi sebagai variabel pemodernisasi hubungan antara kualitas informasi dengan indikator yang akurat, terpercaya, tepat waktu, relevan, dapat dipahami, dan terperinci. Kepuasan pengguna aplikasi sistem akuntansi terinci kepuasan pengguna aplikasi sistem akuntansi berbasis akrual lembaga. Yang keenam, kesimpulannya adalah kualitas sumber daya manusia dapat memodernisasi hubungan antara kualitas sistem dengan kepuasan pengguna aplikasi sistem akuntansi institusi berbasis akrual pada unit kerja mitra layanan pemerintah Indonesia. Selanjutnya kami akan menyampaikan hasil telaah artikel kami mengenai artikel yang sudah kami bahas dari tadi. Nah, langsung aja yang pertama mengenai telaah abstrak. Dalam telaah abstrak, di abstrak sudah menyajikan tujuan penelitian. Nah, terus
sudah menjelaskan pula mengenai metodologi penelitian seperti jenis penelitian, sampel, dan pendekatannya. Terus sudah menjanjikan inti dari hasil penelitian, terlihat dari baris bawah di abstrak terdapat hasil penelitian secara singkat. Nah, selanjutnya namun tidak ada orisinalitas penelitiannya. Dan terakhir, pengambilan sampel dan populasi sudah dijelaskan juga. Selanjutnya mengenai telaah introduction. Yang pertama, pengantar sudah mengarahkan pembaca pada tema penelitian. Yang kedua, tidak terdeteksi adanya research gap dalam penelitian ini. Yang ketiga, fenomena gap tidak dijelaskan secara lengkap dan jelas. Yang keempat, penelitian terdahulu sudah disajikan secara jelas. Yang kelima, tujuan penelitian telah disampaikan secara jelas. Yang selanjutnya adalah telaah literatur review dari penelitian ini. Yang pertama itu, dalam literatur review penelitian ini tidak dijelaskan dengan jelas tentang variabel-variabel penelitian ini. Jadi hanya disebutkan secara singkat saja. Kemudian tidak disebutkan hipotesis penelitian ini. Hanya digambarkan tentang kerangka konseptualnya saja. Dan selanjutnya itu seperti yang sudah saya katakan tadi, telah digambarkan mengenai kerangka konseptualnya, mengenai hubungan antara variabel independen, variabel moderasi, dan variabel dependennya. Dan itu hanya digambarkan. Kemudian dalam literatur review ini sudah terdapat beberapa pernyataan tentang peneliti terdahulu. Namun itu hanya pernyataan tentang beberapa pengertiannya saja. Dan itu kurang menyeluruh serta kurang lengkap. Dan tidak disebutkan keterkaitan tentang penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Yang selanjutnya yaitu telaah artikel mengenai metode penelitiannya. Nah, yang pertama yaitu metode penelitian ini telah menjelaskan mengenai jenis penelitian dan definisinya secara lengkap. Yang kedua yaitu metode penelitian telah menjelaskan mengenai jenis pendekatan penelitian juga. Yang ketiga yaitu metode penelitian telah menjelaskan mengenai cara pengambilan sampel. Yang keempat, populasi juga terdapat di sini dan telah dijelaskan dengan cukup lengkap. Kemudian yang selanjutnya yaitu instrumen penelitian telah dijelaskan beserta sumber atau pedoman adaptasi instrumennya itu. Kemudian yang keenam yaitu telah dijelaskan metode untuk mengukur variabel. Kemudian yang ketujuh, operasionalisasi variabel juga telah dilampirkan atau dijabarkan dan telah diperinci secara jelas. Kemudian telah metode penelitian yang ke-8 yaitu alat analisis data telah ada di sini dan dijelaskan secara singkat, juga penggunaan aplikasi yang digunakan oleh peneliti. Nah, secara umum metode penelitian ini sudah cukup lengkap karena telah memasukkan 3 elemen penting yang memang perlu ada pada metode penelitian di artikel, yaitu yang pertama ada data dan sumber data yang digunakan, yang kedua jenis penelitiannya, dan yang terakhir yaitu bagaimana si data itu dianalisis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ada telaah hasil dan diskusi. Menurut kelompok kami ada 3 telaah. Yang pertama yaitu penjelasan hasil analisis sudah cukup jelas disertai dengan adanya tabel yang sudah tertera pada jurnal. Yang kedua, penjelasan hasil pengujian hipotesis yang tertera juga sudah cukup jelas. Dan yang ketiga, pada bagian diskusi menjelaskan hasil pengujian hipotesis. Karena itu, kami menuliskan diskusi dengan hasil pengujian hipotesis seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih. Berikutnya di sini ada telaah kesimpulan. Nah, di telaah kesimpulan sudah terdapat tujuan penelitian. Nah, juga di kesimpulan juga sangat jelas, termasuk kesimpulan ini cukup sangat jelas karena apa yang disimpulkan di situ terlihat sangat lengkap dan mencakup keseluruhan hasil penelitian. Terus berikutnya sudah terdapat saran singkat di masing-masing hasil penelitian kesimpulan.
Nah, berikutnya keterbatasan dalam penelitian. Nah, di keterbatasan dalam penelitian di sini tapi belum dijelaskan. Nah, terakhir di kesimpulan tidak terdapat saran untuk peneliti berikutnya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman saya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.